Hari ini kita bersama Echa. Terima kasih udah mampir lagi di sini, Echa. Kamu perkembangannya luar biasa banget. Kita jadi sering kerja bareng ya. 2 kali. 2 kali ya lumayan Iya, sering lah lumayan itu. sering. Ketemu di yang sama Surya apa segala macem. Terus tiba-tiba kita main di Founders, terakhir di Suci Fest. Kamu tuh ngerti nggak kita ngapain di Suci Fest itu? Sketsa kan? Itu improv Oh yang dulu. di Suci Fest. Yang barusan. Iya yang terakhir. Nah itu aku takut banget bang. Kenapa tuh? Karena kan improv harus Improvisasi berani. komedi kan? Beda kalau yang tahun lalu kan sketsa. Itu Betul. kan ada ininya Skripnya. kan. Ada skripnya bisa latihan Lucu lagi, gitu. ha? Terus kayak bisa Bang Kak Isma nanti gini ya gitu. Iya. Nah kalau improv kan aku makanya nanyain kan apa aja sih yang perlu dipelajarin gitu-gitu. Terus pas persiapan itu kan aku lagi syuting film di Jepang kan dari Jepang aku balik ke Jakarta. Terus besok kan langsung balik Jepang lagi. Itu aku makanya pas awal-awal AFK banget karena nggak berani ngomong. Iya di awal-awal tuh siapa ya pas kita lagi main improvisasi komedi itu kalau nggak salah si Dani ya, Mac Dani ya. Echa, ayo ngomong Echa Kerja gitu kan. katanya, iya. Kerja. Itu Ini yang masih ngeraba ya berarti. Kita Ngeraba main banget. apa gitu itu nggak terlalu ngeh ya. enggak sih kadang kan aku catat kan aku kan belajar. Maksudnya aku hafalin yang mana. Cuma itu kan perlu berani gitu bang. Yang kayak kapanan pokoknya yang itu loh yang kayak dikasih apa satu topik. Iya. Terus nanti kayak maju aja yang mau maju. Iya, misalnya perampok paling bodoh di dunia, terus satu Iya. orang maju. Pokoknya gitu. itu aku nggak kerja sih bang. Yang ngegolf itu akhirnya yang aku tangkap Oh, itu bolanya lucu. bang Radit. Itu lucu. Itu aku alhamdulillah kerja. Itu lucu. Yang penting udah ada satu deh. Tapi ini nggak, kalau ada lagi mau nggak Mau improvisasi banget. komedi? Aku bilang ke Kak Dani. Ya Mac Dani. Dani aku bilang mau dong bang coba tapi kayak nggak usah yang serame ini yang kayak Ya, kan mereka kecil-kecil dulu. iya kan mereka dikit-dikit dulu kan biasa orangnya Itu sama sekali nggak ada persiapan itu main-main kayak gitu. nggak ada ya. Dan gamenya banyak banget. Gamenya tuh banyak banget. Ada yang scene from a hat, yang dari topi diambil kita ngapain aja kayak gitu-gitu. Iya aku pernah coba sih waktu aku kan kemarin syuting Sekawan Limo 2 Iya sama Bayu. sama Kak Bayu. Nah itu waktu sebelum ngobrolin skrip sama Kak Jojo air obok-obok. Oh Joshua Suherman. Iya, Kak Joshua. Kaju air obok-obok. Iya itu Iya, terus kita kayak itu kan banyak komedinya. banyak komedinya. Banyak komedi jadi kayaknya buat belajar kayak itu dari ambil yang dari kertas-kertas itu terus Oh ya, kayak main di pas lagi syuting. enggak waktu sebelum syuting jadi kayak aku itu jadi misal apa ini Nggak boleh. boleh Terus kenapa boleh ada? kan enggak jadi kayak kan ini aku tunggu dulu. Iya. Jadi ini kan kita cast baru dari film pertama kan nggak ada di film kedua baru ada kita gitu jadi buat yang orang-orang baru ini kita tuh harusnya setim gitu kan Buat bonding. segeng, buat bonding Iya. gitu jadi cara mainnya yang kayak misal bilang aku beli barang di ini jadi kita harus make it make sense gitu. Oh, tapi kata-katanya random. Iya. Misalnya di situ di gedung DPR, misalnya Iya. aku beli barang di gedung DPR. Kenapa di gedung DPR? Kita harus ngarang. Iya. Oh, Gitu. cara bondingnya gitu. Biar belajar biar katanya Kak Jo mau tahu kalian tuh sense komedinya yang kayak gimana. Oh, dites sama Joshua Suherman. Dia apa di situ? Dia sutradara kah atau komedi konsultan? Tapi main juga. Oh, kalau komedi konsultan tuh gimana sih? Aku syuting film nggak pernah pakai komedi konsultan. Jadi kamu lagi ada adegan, terus dia datang. Ini biar lucu nih gitu. Atau Iya gimana? biasanya gitu sih kayak ini lucu kok kayak gini sih. Cuma kan tergantung ininya juga kan. Apa temboknya? Orang kayak Kak Bayu skaknya gitu. Ada sutradara. Sutradaranya. Oh, tergantung Iya. sutradara. Direkturnya. Oh, kamu benar-benar di komedi ya sekarang ya? Aku udah 2 acara event komedi sama kamu. Sekarang kamu cerita kamu main film komedi. Kamu apa sih belajar ngelucunya tuh memang dari awal udah lucu atau pelan-pelan belajar sendiri apa gimana sih? Talented. Talentednya nggak yakin gitu. Enggak Kak, kalau misalnya awal-awal kan enggak kayak misal yang kalau awal-awal tuh awal-awal itu aku enggak ngarahnya ke komedi. Emang kan kalau aku kan e-sport kan awalnya. Iya. E-sport tuh harus cantik gitu kan. Iya, which is banyak tuh cewek-cewek cantik e-sport. Iya, tapi kan aku
nggak cantik e-sport parah gitu loh, bukan yang kayak Apa tuh cantik e-sport? ada standarnya gitu. Apa standar cantik e-sport? Nggak tahu sih. Enggak, tapi Gimana? biasanya enggak, aku waktu di e-sport tuh nggak terlalu yang kayak cantik parah gitu, Oke, enggak gitu. oke. Nah ternyata aku bisa masuknya itu lewat waktu ke Talkpot jadi bintang Betul. tamu. Ternyata kan orang-orang suka aku lumayan nyambung kalau diajak ngobrol gitu. Itu nggak di setup apapun deh. Maksudnya Enggak. kalau kamu nggak pakai punchline nanti ini, nggak Enggak. kamu hafalin. Itu apa adanya kamu aja. Kalau kayak gitu apa adanya, sama aku suka cari bahan. Waktu aku di Talkpot tuh jadinya kayak, oh hari ini bintang tamunya siapa aja nih, coba cari yang bisa nyambung ke mereka gitu. Tapi kamu hari ini lebih artikulatif daripada kita terakhir ketemu di podcast ini ya. Itu which is tahun lalu ya. Ada gak sih setahun? Apa 2 tahun? Tahun lalu kamu hari ini tuh kayak sangat-sangat artikulatif. Parah. Ini perubahan juga ini. Iya. Pendewasaan. Iya, aku udah dewasa. Sekarang udah lebih banyak belajar. Oh iya, bener. Iya dong. Dulu kamu kayak nyablak yang Iya. kayak Edeka gitu. Sekarang aku ngelihat kayak gimana Iya kan? gitu. Enggak, soalnya kayak orang-orang tuh banyak yang ngasih tahu kayak, Cap boleh nggak kalau ngomong tuh diselesain kata-katanya. Jadi kayak, iya sih ternyata aku kalau ngomong kadang kayak lompat-lompat banget gitu loh. Oh iya, sekarang kamu tuh lebih restrained gitu. Gue nggak tahu sih, itu juga agak sebenarnya aku nggak tahu sih merasa itu kemajuan atau kemunduran. Karena kalau misal sorry aku potong, Nggak apa-apa, misal kamu kalau lagi cerita. kayak kalau dulu orang kan suka personanya karena nyablak gitu, kosong gitu kan. Nah karena sekarang kayak berani gitu, ngomongnya berani kan. Tapi sekarang karena kayak udah lebih aware, jadi kayak agak ada banyak takutnya gitu. Oh gitu. Oh Jadi nggak gitu. seberani dulu gitu. Makanya kan udah nggak terlalu sering ambil sketsa juga gitu. Kemarin bang, aku udah beli yang abang suruh beli bukunya, tapi belum aku selesaiin ya. Apa tuh? Coba sini. Yang ini. Kok dia bawa? Tunggu dulu, diam dulu. Oh, oke. Ini kan abang suruh beli kan, suruh baca kan. So Bener. kayak, ih aku mau podcast sama Bang Radit, aku mau baca, selesaikan, aku mau catat biar kita Betul. bisa ngebahas. Tapi aku nggak mood bacanya. Ya Allah. Enggak, bukan gitu bang, aku Oh, bisa iya, iya, iya. jelasin, Oke, aku bisa oke, ya, jelasin. bisa jelasin, Nih jelasin aku beli lah. yang ini kan, terus cacat gitu bukunya bang, ada kata-katanya satu yang robek. Ini kan cuma satu doang. Iya tapi jadi nggak mood bacanya. Agak geli sih jujur. Iya kan? Apa sih bekas apa ini? Nggak tahu, Aneh banget bukan nih. tai kok. Oke, iya bukan sih. Nih terus ini aku kemarin bawa ke Bandung kan, aku udah baca hampir setengah, terus ketumpahan seblak. Tunggu dulu. Kamu udah pasti ini asli belum? Oh, Kak Anggi sih yang beli. Kamu beli di mana ini? Kamu beli di mana nih? Kok kayak cetakan ini? Kamu Yap. beli di mana Kak? Harga berapa? Oke, jangan jelasin lebih ya. Iya, tapi kamu pengen pasti beli asli dong. Iya. Oke. Terus satu lagi coba Tapi lihat. Bang Radit cuma bilang sih semoga kamu dapat yang asli ya, gitu Iya, katanya. karena banyak Susah jebakan ya? Batman, banyak jebakan Batman. Emang isinya bisa beda gitu Bang? Enggak. Cuman dari kualitas ininya aja. Kadang kita susah bedain. Cuman intinya anyway, aku nyaranin ada 2 buku, tapi lumayan kamu bacanya. Sampai sini udah Enggak, lumayan sih. masalahnya yang kalau yang ini kan dia, ini tuh kalau yang yang ini itu. Iya, itu Judy Carter punya, ini Greg Dean yang betul. Judy Carter itu lebih kayak ngajar gitu, lebih kayak ya udah textbook aja kan. Nah kalau yang ini tuh dia kayak sambil bercanda gitu. Oh, Kata-katanya, oke. nih kan ada yang ngebahas assumption sama Asumsi ya? asumsi gitu kan. Terus kayak dia nanya gini, kamu tahu nggak asumsi aja? Kamu tahu nggak asumsi itu apa? Sorry, aku assume you know what is assumption. Oke, jadi lucu ya? Banget, iya, lucu Ih, banget. lucu gitu kan, Iya, pas- lucu. Oke. Nggak, terus aku baca yang bab pertama, terus dia kan bingung kan bang, dia ngejelasinnya kayak diagramnya gitu kan. Oke. Terus dia bilang, udah ngerti belum? Kalau belum diulang lagi ya, karena kalau enggak nanti kamu ke bab-bab sebelumnya selanjutnya nggak ngerti, jadi aku ulang baca lagi. Oh, dia udah tahu kalau kamu mungkin jangan-jangan nggak ngerti gitu ya. Iya. Oh iya. Makanya Tapi agak lama. enak nggak bacanya? Maksudnya kamu mempelajari, aku kasih konteks dulu ya. Ketika kita terakhir ketemu, kamu bilang ke aku kamu mau belajar stand up comedy. Iya. Ya kan? Terus makanya aku bilang sama kamu, sebelum kamu belajar stand up comedy, baca fundamentalnya dulu, baca bukunya dulu aja. Habis itu kita ngobrol lagi. Kalau nggak salah gitu kan. Nah, sekarang kamu lagi dalam proses membaca bukunya. Judy Carter punya berhenti di halaman yang jelek itu. Iya. Tapi lucu sih, dia ada kayak jokes
gitu sih. Iya, oke. Itu Judy Carter ada sih. Cuma memang. baru lagi lebih nggak baca yang ini. Greg Dean punya. Lucu sih ini. Ya nggak apa-apa. Heeh. Nah, artinya kamu enjoy bacanya. Oh, bisa sampai habis dong pasti. Bisa. Kedua-duanya. Oke, habis itu kita ngobrol habis Iya itu. iya. Soalnya baru dikasih tahu dulu formatnya gimana gitu. Kan ada yang 2 part itu kan, yang Joke Mind sama. Iya. Pokoknya dia kalau yang buku yang hijau tuh ngajarinnya part yang kedua dulu malah. Terus Jadi terus. kayak bikin mesti satu statement, cari premis ya. Iya premisnya dulu, terus nanti kayak harus dari satu premis sama nanti punchline-nya harus ada one thing yang kayak connect itu kan. Oh, konektor ya. Iya, cuma aku belum kebayang gimana caranya kamu bisa cari. Terus dia bilang bukan cuma one thing, it has to be kayak a few. Kalau makin banyak interpretasinya makin lucu gitu kan. Aku seneng banget kamu udah into. Ini kamu udah into nih. Kamu udah Iya. masuk mode dimana kamu emang pengen tahu nih. Saranku adalah baca sampai habis, nggak usah punya banyak pertanyaan. Aku nanti kita ngobrol lagi. Aku akan mentoring khusus buat kamu. Yeay. Aku akan bantu kamu sampai kamu naik panggung pertama. Biasa berapa lama sih kalau orang stand up gitu? Berapa lama tampilnya atau berapa lama dari baru mulai sampai akhirnya bisa naik? Berapa lama tampil yang bisa kayak orang kayak oh bagus nih bisa tampil. Oke, kita ada project anak magang kita dulu. Kita ajarin berapa hari? 3 hari ya? 3 hari naik 5 menit. Pas 10. 5 menitan. Jadi kalau buat pertama kali naik itu 5 menit cukup. Oke. Tight 5 namanya. 5 menit yang oke. Tapi kalau buat kamu kayaknya mending nyiapin 7 sih. Supaya ada bisa dicoret atau apa segala macam. 5 menit itu kalau patokan halamanku paling ini 1 halaman bolak-balik nih. Ini 5 menit. Kamu nulis kayak gini karena bisa dielaborasi di panggung gitu kan. Masih belum kebayang sih Bang, nanti aku selesaiin dulu baru ntar aku ini deh tanya Abang. Pasti banget. Kamu Itu, pasti bisa, aku yakin. Insya Allah. Buat supaya kamu nanti nggak repot, kamu lakuin apa yang kita di sini lakuin aja. Jadi setiap hari nyatet 1 kalimat sebelum tidur hal paling menarik buat kamu di hari itu. Kayak contohnya kamu abis ketemu mantan pacar di supermarket, tulis aja ketemu mantan pacar di supermarket. Besok kamu lagi ada syuting apa di mana, terus cateringnya telat misalnya. Oke. Lagi syuting perut lapar gara-gara catering telat. Gak usah lucu. Oke. Kamu kumpulin aja itu 1 kalimat sebelum tidur, nanti bisa dibikin dari materi dari itu semua. Nah kayaknya Ya. kapanan aku udah mulai mencoba melakukan itu. Ih, mantap. Terus? Enggak, tapi random banget. Jadi kan aku tulis, enggak sih, jadi bentuknya kayak gini nih. Aku dikasih tahu aku ketemu sama orang Pace. Pace. Orang Cina bacain Pace. Pace tuh sih. Oke, konteks. Nih, kalau misal nih orang Cina ada namanya baca Pace. Kalau kita kan ada namanya zodiak, Bang. Kalau ini tuh orang Cina bisa dibacain dari tanggal lahir sama jam lahir. Nanti dibacain tuh elemen hidupnya apa Wah, seru aja banget. gitu-gitu. Terus. Nanti kayak aku katanya ini nggak nyambung ya Bang, ini cuma kasih konteks doang Iya, ya. iya. Nih aku ya, Seru. aku tuh kayak batu, tapi batunya batu kayak berlian gitu. Emang nggak pintar kerja, bagusnya tuh kayak kerja itu di show off gitu. Oke. Terus aku elemen kayunya di hidup aku cuma 1, itu uang. Oh, tapi iya? banyak air di hidup aku. Jadi kalau misalnya benar cari ini bisa banyak uang gitu. Oh, itu menurut si Pacenya bacain. Itu bisa itu dibacanya per 10 tahun. Oh, kamu ketemu sama si Pace itu? Zoom meeting. Jadi kita cuma submit aja kasih Dibaca nasib lewat Zoom? Iya, enggak bisa ketemu kok. Cuma kan aku malas ketemunya kalau in real life aku kan awkward. Jadi bisa Zoom meeting aja. Tapi enggak kok, dia jelasin kok Pace is not bigger than you. You are bigger than your Pace. Jadi bukan baca dukun gitu. Oh, ini orang Indo atau? Orang Indo. Orang Indo. Cina. Ya oke, makasih informasi tambahan itu ya. Nah terus habis itu terus. kan aku bingung, aku belum punya pacar nih gitu kan. Kau belum punya pacar sekarang? Sekarang belum. Oke. Terus habis itu aku nanya gimana nih, belum ada cowoknya. Terus dia bilang, oh kalau saya lihat-lihat di sini tuh kamu tuh gampang dapat cowok. Banyak kok di sini cowoknya. Tapi kamu bingung pilih yang mana katanya. Bener apa enggak? Oke aja.
Ngomong aku. Ya bisa lah. Bukan baik cowok, maksudnya kayak ada aja yang ngedeketin, cuma bingung milihnya gimana karena aku nggak punya standar. Oh tapi itu benar. Bener, aku tuh Cowok nggak selalu tahu. ada, tapi bingung mana yang cocok. Iya, karena aku kayak jadinya nyoba terus kayak nggak cocok karena aku nggak tahu apa yang aku mau. Terus dia bilang gini, kamu tuh harus coba bikin di notes kamu list apa yang kamu mau gitu. Soal cowok. Jadi kalau misal ada yang deketin kamu terus nggak sesuai sama standar kamu, ya jangan dicoba dong, katanya gitu. Berapa lama ini pertemuan dengan Pace untuk nasib ini? Sejam? Bisa, tapi kalau kayak kamu punya pertanyaan yang lebih detail bisa sih kayak nanya-nanya. Waktu itu kemarin sejam? Lupa. Lah, udah ini banget, asik banget kali ya? Iya. Mayoritas soal pasangan berarti kemarin Bisa ini? nanya apa aja? Tapi waktu kamu kemarin dihabiskan mayoritas soal cowok berarti? Enggak, aku overall kerjaan gitu-gitu. Banyak deh detailsnya gitu, cuma aku udah agak lupa karena aku pengen tahu aja gitu. Misal ada kayak peach blossom year gitu, jadi aku tahun 2026 bersemi gitu. Oh iya, berarti tahun depan dong. Kamu kan bersemi di tahun depan. Pas banget, kamu kan syuting di Jepang. Iya. Itu kan Blossom, Sakura Oh Blossom. iya. Jangan-jangan film itu akan membawa sesuatu buat kamu. Mungkin. Oke. Insya Allah. Nah terus udah akhirnya aku tulis tuh, tapi aku mager. Aku cuma tulis kayak a list cowok yang aku mau. Aku bilang a man who is stable, yang caring. Udah stop di situ doang 2. Gak apa-apa. Nah ini udah lama ya bang, makanya aku agak lupa. Terus di notes di bawahnya ada aku tulis ibu-ibu di lift nyebelin. Di bawahnya lagi aku muntaber. Jadi kayak itu kejadian-kejadian yang menarik buat aku gitu loh. Kamu di lift, muntabernya di lift atau? Enggak, itu jadi- kejadian yang lain? Iya, Oh, kejadian yang lain. kamu muntaber, bener muntaber? Iya, kapanan kan muntaber aku? Oh iya. Yang aku bilang, jadi aku bilang ke Bang Pras, aku belum pernah masuk rumah sakit. Terus habis itu aku demam parah, habis itu aku muntah-muntah. Kayak udah mau mati gitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata muntaber. Dulu tuh ada orang yang nyangka muntaber itu muntah berak, jadi muntah keluarnya. Siapa ya dulu ya? Si Pandu ya? Apa gue ya? Gue ya jangan-jangan. Nah kemana aku gitu? Oh, tapi muntah terus boker kan? Muntahnya Ya enggak dong, enggak, gue gak percaya itu. Gak percaya gue. Sampai masuk rumah sakit. muntabernya parah banget bang, sampai kayak makan biskuit satu sama minum teh langsung muntah. Oke. Nah, itu kan udah banyak tuh cerita-cerita ya. Cerita-cerita yang kamu kumpulin kan. Sebenarnya step berikutnya adalah bikin argumen dari cerita itu. Nah, itu namanya premis. Nah itu gimana misal kayak list of kayak kejadian gitu kan. Nah itu harus dibikin nyambung dalam 7 menit itu kan, gak mungkin kayak satu. Nggak harus. Kamu bisa ketemu Pace itu jadi satu beat. Satu beat tuh artinya keutuhan jokes yang 7 menit bisa juga. Bisa dalam pertunjukan 7 menit itu ada 2 beat. Yang ketemu Pace habis itu muntaber bisa juga. Tapi cara kami di sini caraku adalah dicatat dulu banyak. Jadi jangan duduk terus nyari idenya apa yang lucu itu jangan. Tapi catat dulu banyak. Habis itu cari argumen dari catatan itu. Contohnya misalnya soal cowok ya. Ternyata semakin banyak syarat yang kita minta jadi kriteria cowok, semakin lama dapet cowoknya. Itu argumen. Nah, berarti di panggung mulainya pakai premis itu. Gue tuh kesel deh kenapa ya semakin banyak gue pengen dapetin cowok punya list, semakin lama gue pacarannya. Apa gue nggak boleh punya list? Masa pernah kata pacar gue, kalau gue tuh gini gitu loh, ngerti nggak? Keren. Kebayang nggak? Iya, enggak. Oh iya. Tapi iya. Gampang kan? Iya, mungkin. Iya, argumen soal muntaber. Apa argumennya? Bahwa orang nggak ada yang nyangka kalau aku bisa kena muntaber. Kenapa sih orang nggak pernah nyangka kalau aku bisa kena muntaber? Orang-orang pikir aku jaga kebersihan, tapi ada hal-hal soal kebersihan aku luput. Aku jadi harus inget lagi, aku ngapain sampai aku dapat muntaber. Itu kan argumennya itu. Jadi dikembangin, ada argumennya, nanti terakhir harus ada punchline-nya gitu kan. Punchline-nya dipikirin dulu. Jadi pokoknya dibikin dulu jadi satu topik, dikembangin dulu pokoknya. Iya, itu sebenarnya gitu. Jadi punchline baru kamu pakai semua buku itu, pakai asumsi, pakai nggak tahu di situ udah dibahas belum soal hiperbola, soal rule of three. Belum nyampe ya? Dia cuma kayak ngebahas yang kayak banyak dipakai tuh, ada kayak yang hiperbola, ada sarkas, blablabla gitu. Ya, tapi belum kan, into. Tadi kan kamu matain asumsi kita kan yang kamu bilang
Iya aku muntah berak kemarin emang keluar berak gitu kan. Itu kan kamu matahin, ya nggak mungkin itu bisa terjadi di kamu. Itu kan kamu udah punya kayak gitu-gitu. Dan kayak lebih gampang buat kamu biasa ngobrol kan di Talkpod, di podcast, di mana kamu udah biasa punya runutan cerita. Tinggal nyari punchline-punchline-nya aja. Dan itu buat kamu super easy menurutku. Semoga deh, soalnya kemarin itu yang bikin kayak aku bilang sama abang itu tiba-tiba karena sebenarnya aku emang kayak penasaran gitu, kayak mau coba stand up. Pengen coba stand up komedi. Pengen coba stand up komedi. Terus kalau misalnya aku nanya ke abang, Bang Jegel tuh kayak, Bang ajarin dong cara lucu. Ya udah nggak usah, kamu begitu aja Kata gitu loh, Jegel. kata Bang Jegel. Lalu? Jadi kalau di Talkpod aku ya nggak pakai gimana ya udah aja gitu. Soalnya mereka kan ada nge-backup kan. Betul. Terus habis udah, kalau sekarang kemarin waktu di improv ketemu Om Indro. Oke. Terus Om Indro bilang cobain sih Ca. Stand up. Oke, Cobain lalu? stand up. Yang cewek kan belum banyak. Cobain Gi. Udah habis itu ketemu Bang Radit, terus aku minta tolong Bang Radit. Oke. Berarti serius ya ini ya? Bener nih? Bisa gak sih? Bisa. Kayak susah banget loh. Anak Karena magang kita aja bisa. lucu gak dia? Lucu. Untuk sebuah penampilan pertama. Ya, untuk penampilan pertama ya. Lucu, penampilan pertama. Serem banget tuh kayak di panggung sendirian ngomong kayak gitu, ntar orang ngeresponnya gak Kayaknya gak ada pekerjaan lebih menakutkan dari stand up comedy deh. Iya, ya. Di entertainment ya, apalagi buat aku ya. Karena kalau kita sketsa, kita punya temen yang bisa backup. Kalau kita acting, kapan aja bisa diedit. YouTube gini pun juga kita bisa edit kapan aja. Tapi stand up anjir, itu semua orang duduk ngumpul dan dijanjikan akan lucu. Iya. Kan namanya jadi stand up comedy. Terus kita datang bawa mikrofon, semua orang ngejudge kan. Lucu gak nih orang? Gua hanya akan ngasih 5 detik pertama untuk ngebuktiin dia layak gak buat dengerin sampai habis. Anjir serem banget. Serem banget. Terus kita ngomong sekali udah gak lucu, kita kehilangan kepercayaan dari semua penonton, ke belakangnya udah susah. Ih, Emang serem sih. serem sih, aku ngebayangin juga sih. Serem, pasti gemeteran juga sih itu. Cuma excited sih. Iya, jadi kamu pengen belajar stand up comedy karena pengen ngembangin skill kamu di dunia entertainment gitu. Hebat loh, nggak banyak loh yang Ya, bisa karena kan mikir aku kayak udah gitu. termasuk yang udah into komedi gitu kan. Cuman kayak bingung kalau kayak, soalnya orang punya ekspektasi gede banget buat aku kayak, oh Echa tuh lucu. Enggak juga sih, aku nggak punya skill masalahnya. Jadi kayak dengan ekspektasi orang-orang seperti itu, mendingan kalau aku dibekalin sama Itu ilmu stand up comedy. Oke. Project kapan nih di kepala kamu? Kapan kamu mau naik open mic pertama? Nggak tahu lagi Bang, biasa persiapannya berapa lama? Kalau kamu dari mulai nulis 2 minggu bisa? 2 minggu. Iya. Tahun depan? Pertengahan Januari mau? Hah? Ya, pertengahan Januari ya? Bisa nggak? Berarti kamu datang ke aku sekitar minggu kedua Januari. Oke. Kita duduk bareng, aku bantuin. Insya Allah. Berarti buku itu Biasa aja dong liatinnya. emang kayak gitu dia. Mentang-mentang pelihara ular dia. Gitu. Oh, kamu pelihara ular? Aku sih ular. Kenapa sih lu sama tamu kayak gitu Iya, banget? kenapa sih? Iya. Masa gini kayak ngeledek banget ya? Parah sih. Oke, jadi kalau kamu nyari inspirasi biasanya gimana? Kan tadi kamu bilang kamu di entertainment mau lebih ngembangin skill. Di mana kamu bisa mencari-cari inspirasi biasanya? Oh, aku ya. Oh, kalau aku biasanya aku nonton comedy show gitu. Oh gitu. Oh iya. Kan banyak kayak comedy show India yang lucu-lucu gitu kan Bang. Iya itu ada banyak sih. Banyak. Tapi memang di India ya banyak stand up comedian yang bagus-bagus dan dalam bahasa Inggris. Nah, aku pernah coba nonton orang stand up dalam bahasa Jepang tapi nggak baca subtitlenya. Terus apa yang Nggak kamu tahu sih, kayak lihat lucu dari orang itu kayak Gerak orang badannya aja ngomong. lucu Masa, gitu. masa gerak badannya doang yang kamu lihat? Nggak, tapi kalau aku suka nonton, kalau dari dulu aku emang kalau nonton film itu Yang lucu-lucu. sukanya yang lucu-lucu. Oke. Kayak Modern Family, Itu lucu tuh. New Girl,
Nah itu kan kalau kamu nyari inspirasi, gue juga mau cerita sedikit nih soal inspirasi. Minggu lalu gue sempat cerita, gue lagi nonton The Bear. Jadi ternyata gue jadi belajar lagi soal penciptaan karakter, kayak gimana mereka bikin karakter dengan konflik yang sebenarnya sederhana tapi tensinya pas. Dari situ gue jadi kepikiran kayak oke nih gue butuh referensi lain yang mungkin beda kultur, beda ritme, beda gaya bercerita. Gue bukalah Disney Plus dan nyari-nyari di tab Hulu, terus gue nemuin satu series Korea, Light Shop. Banyak yang bilang series ini menarik banget, makanya gue penasaran. Cara mereka nyusun misterinya tuh halus, tapi tiap adegan kayak punya emotional punch yang lembut tapi nempel. Banyak banget yang gue pelajarin gimana mereka bangun ambience, cara mereka nyiptain karakter supaya kelihatan rapuh tapi juga kuat, sampai pacing yang lambat tapi justru bikin naik turun emosinya kerasa. Gue menikmati nonton Light Shop sebagai tontonan dan bahan belajar yang unik. Kalau kalian butuh nonton sesuatu yang meaningful tapi tetap bikin penasaran dari episode ke episode, ini wajib dicoba. Kalau mau nonton, tinggal buka tab Hulu di Disney Plus, pilih Light Shop, dan sebenarnya banyak juga tontonan seru di tab Hulunya Disney Plus. Coba kalian cek dan silahkan tenggelam. Kita balik lagi ngobrol sama Echa. Kayaknya yang bikin Disney itu orang bule yang pernah di Indo. Oh iya. Kalau ditanya, kalau mau nonton di mana? Disney, di sini. Oke. Iya. Lanjut. Iya, oke. Dia pengen cepetan kelar. Nggak, udah lanjut aja deh. Tadi biarin aja. Tapi tau gak di luar negeri ya, kalau eksekutif TV atau produser film itu nyari bakat baru, either dia mau nyari penulis skrip atau pemain film, mereka tuh ke comedy club. Karena mereka tuh percaya stand up comedian itu lebih gampang dibentuk menjadi banyak barang di entertainment gitu loh. Makanya di luar tuh banyak stand up comedian yang jadi pemain film, stand up comedian jadi sutradara, banyak stand up comedian masuk ke TV dan lain-lain gitu. Nah, itu yang aku rasain di Indonesia juga sekarang. Itu agak lain. Itu kan gila banget ya. Aku juga kemarin kan bisa nonton yang agak lain yang kedua tuh. Itu kan stand up comedian semua. Produsernya stand up comedian, penulis skripnya, sutradaranya stand up comedian, pemainnya stand up comedian. Terus yang di Talkpot, Jegel juga stand up comedian. Iya. Jadi artinya kalau kamu belajar ilmu stand up comedy, menurutku sih ya, mungkin aku bias ya karena aku stand up comedian ya. Itu akan lebih gampang buat kamu pakai ke berbagai macam bidang entertainment sih. Iya. Menurut aku emang stand up comedian tuh pinter banget. Kayak biar bisa pinter sih kok, beda formnya gitu loh. Kayak kalau kayak pemain sketsa itu juga pinter, tapi pinternya beda. Cuman kalau stand up comedian bener kata Bang bisa dikemana-kemanain gitu. Iya. Dan udah kelihatan di luar tuh emang kepake banget industri. Nah Indonesia nih lagi mau mulai banget. Jumbo aja Rian Adriani stand up comedian. Iya. Sutradara film animasi. Film paling laris saat ini di Indonesia kan stand up comedian juga. Aku sih believe sih kalau kamu belajar, aku bisa bikin Jumbo. Iya. Kamu bisa ngedirect Jumbo 2. bukan Rian yang ngedirect, tapi kamu yang ngedirect Jumbo 2. Tapi aku ngerasa agak proud loh. Waktu kapanan kan Karian tuh nunjukin trailernya pas kita lagi reading sketsa tahun lalu. Ini deh, coba deh lihat, aku bikin film. Terus ternyata filmnya rame banget, bagus banget. Emang saat itu kamu ngerasa gak bakal rame? Loh, bukan gitu. Oh, bukan gitu. Maksudnya proud, aku udah nonton dari sebelum keluar gitu. Oke. Tapi itu memang proyek dia lama kan? 5 tahun ya. Gila sih. Kebayang gak sih dia datang ngasih lihat trailer yang 5 tahun itu gitu. Terus kayak lihat nih. Kita semua terus respon juga kayak ya bagus. Enggak, tapi aku bilang kok ini mama papanya meninggal ya. Terus Bang Rian bilang, "Oh, kamu nangkep itu ya?" Iya, emang meninggal. Iya gitu. Oh, kamu spoiler inget ya? Udah tayang juga, juga. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube memberku buat kamu nih. Jadi sebelum kamu datang, aku bilang kamu mau datang ke sini, terus kalau ada yang mau nanya. Kita pilih ya. Yang pertama dari Astagfirullah Yudan. Oke. Kenapa nih namanya? Kenapa dia istighfar ya? Dia nanya, si Yudan nanya, kenapa Chef Juna kalau ngomong bibirnya kecil, Mas Radit nggak kebuka lebar? Siapa tahu Echa tahu. Udah, nggak usah. Ini dia nggak ada urusannya sama Chef Juna. Tapi iya, Chef Juna 2 kali datang ke sini ngomongnya. Gini ya. Apa ya? Iya, kayak nggak full gitu. Karena dia keren. Betul, dia keren. Betul. Oke, dari Randi.
Waktu problem sama Pak Surya telatnya berapa lama itu, Cak? Maksudnya apa nih? Oh itu, telat berapa lama itu Kak ya? Apa itu? Oh enggak, aku pernah nge-vlog waktu di Talkpot, kayak aku tuh telat datang. Oh kamu telat sebenarnya. Oke. Terus om kayak agak sebel-sebel gitu. Enggak lama kok guys, berapa ya? Setengah jam. Oke. Oh tapi dia tahu, berarti dia penonton setia kamu. Iya. Dia penonton setia kamu. Terus dari Xiaohi, gimana cara buat ngadepin komentar haters? Gimana cara sortir antara hate comment sama feedback beneran? Atau Echa punya superpower kayak Bang Radit buat nggak peduli. Si Ernest bilang aku punya superpower tuh nggak peduli kayak gitu-gitu. Oke, menurut kamu gimana? Kamu pernah dapet yang kayak gitu-gitu? Hate comment atau segala? Iya, cuman kayak kalau dulu awal-awal tuh semua aku bacain kan. Oh iya? Dari apa? Kamu bacain pas jadi BA e-sport di komen-komen itu dibaca atau pas Talkpot? Kalau BA belum terlalu exposure-nya nggak segede waktu di Talkpot kan. Soalnya kan aku progresnya cepet banget bang. Bener-bener aku baru 2 tahun di entertainment udah kenalan kemana-mana, kenalan sama senior banyak banget, cepet banget. Waktu masuk Talkpot langsung dapat, maksudnya langsung jadi tetap di Talkpot. Habis itu langsung ke program TV di Main Hakim, langsung dapat program TV tetap gitu. Mainnya sama orang-orang senior semuanya. Jadi kayak emang exposure-nya kelihatan lah. Exposure-nya gede banget. Nah, lalu? Itu juga yang masuk selain dapat banyak support tapi banyak nge-hate juga. Oke, nah itu pas umur berapa tuh kamu? Tahun 22 ya, 22-23 ya Kak? Masih 22 ya, pas awal-awal mulai. Berarti ya karena masih muda mungkin masih berasa kali kalau orang. Aku juga masih muda sekarang. Oh iya betul. Benar-benar. Tapi artinya waktu lebih muda. Waktu lebih muda iya. Dulu kamu kaget nggak waktu pertama kali tahu ada yang nggak suka? Nggak kaget, cuman kagetnya karena nge-hate-nya over small things yang nggak penting gitu loh. Aku waktu di Main Hakim tuh enggak deh, kalau di Talkpot tuh kayak dihujatnya kayak suaranya cempreng banget dibikin-bikin. Masa gara-gara gitu, suaranya cempreng? Iya. Dikira bohongan. Dikira kayak dibikin-bikin gitu suaranya. Terus kayak waktu di Main Hakim yang parah banget itu aku stres banget karena kan dulu jerawat banget. Oke. Jerawat banget karena kayak syutingnya tiap hari dan tebal kan makeupnya. Oke. Itu jadi jerawat banget. Nah, aku kan nggak pede, jadi pakai pimple patch semuka. Which is ini. Tapi kalau ini kan udah lebih make sense, cuma 2 gitu. Kalau dulu semuka-muka gitu bang, kayak buku bergambar. Aku juga dulu nggak tahu kenapa aku pede ya ke TV dengan pimple patch sebanyak itu. Cuman menurut aku tuh kayak nge-boost confidence aku, kayak lebih ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ternyata itu tuh dihujat banget, kayak mana ada sih artis pakai pimple patch ke TV gitu. Oh iya. Terus aku stres banget sampai kayak bikin klarifikasi di Instagram gitu, maaf ya guys. Kamu klarifikasi atas pimple patch kamu? Iya, aku kayak maaf ya guys, aku lagi jerawatan parah. Terus kayak ya lagian gak treatment. Udah guys, aku udah treatment. Ya lu capek banget ya. Iya, itu aku jelasin semuanya kayak jadi maaf ya kalau aku udah pakai gini. Cuman kalau sekarang tuh udah lebih bisa tahu mana yang perlu direspon, mana yang enggak. Batasnya apa sekarang? Jadi kalau misalnya orang ngomongin pimple patch, udah pasti nggak kamu respon dong? Udah pasti nggak respon. Ya udah gitu. Mostly nggak aku respon sih bang. Kalau komen masih aku baca. Cuman kalau dulu tuh parah DM aku cari satu-satu, aku liatin. Kamu liatin gitu. profil yang nge-DM? Iya. biar apa? Biar kayak kebayang. Biar kebayang siapa sih yang ngomong gitu. Kalau dulu sih gitu kayak sedih banget kalau ngeliat tuh kayak ampun kok bisa ya. Sempet yang kayak off sosmed juga karena kayak dihujat banget. Oh iya, aku nggak tahu loh kamu punya momen. Pernah banget aku itu. kayak off sosmed gitu. Tapi kalau sekarang udah lebih bisa kayak ngeliat itu kayak ya udah, kalau udah lebih nggak peduli sih kayak sekarang. Kalau kalau aku sekarang ngebawanya ke ya udah, kayak kalian ngehujat aku masih kerja, aku masih dapat duit. Ya udahlah ya. Ya udah, kalau ada kalau mereka ngasih tahu yang baik mah aku dengar. Tapi kalau misalnya nggak make sense parah, biasanya aku bercandain. Contoh? Apa ya yang di TikTok tuh yang ada namanya Nana. Nama orangnya Nana. Di TikTok aku komen cewek pick me di apa ya, parah deh, jahat deh. Jahat banget ngatain aku. Jahat banget. Terus aku reply Nana dalam. Udah gitu doang. Karena menurut aku nggak make sense banget. Aku lupa deh dia ini aku apa gitu. Bahkan kamu juga males counter argumen dia kan. Daripada kamu nanggepin argumen dia, kamu tulis aja, bercandain aja udah. Iya, aku bercandain aja sih sekarang. Terus dia gimana? Apa yang di bawah pasti ngikut dong? Yang di bawah hujat, jadi orang-orang pada ngata-ngatain dia juga. Oke. Sempat sampai nangis kah dulu?
Dulu mah sering. Wow. Cuman aku yang ngerasa bener, Ca. proses parah bang. Sampai Kalau aku nangis. nangis. Wow. Nangis. Oh iya. Nggak, aku nggak nyangka sampai segitunya. Parah kalau aku dulu, cuman kalau sekarang aku ngerasa proses pendewasannya lumayan banyak sih aku. Makanya sekarang lebih bisa ngobrol juga kan sama orang. Cuman berasanya aku lebih anxiety kalau sekarang. Kalau dulu kayaknya aku kerja nggak mikir gitu. Terus kerjaan apapun tuh diambil. Kalau dulu kan aku bener nggak punya waktu buat mikir kalau dulu. Jadi kayak habis dari TV apapun kerjanya dikasih manajer aku ambil. Kalau sekarang aku udah lebih bisa tahu kayak aku nggak mau nih kalau sketsa kayak gini, aku nggak mau, nggak nyaman. Itu sekarang udah lebih bisa. Karena aku dulu kalau kerja tuh aku sering panic attack kan, sering sesak nafas kan. Oh iya. Sekarang lebih parah. Hah? Panic attack-nya itu karena apa? Ternyata di set nggak sesuai atau Nggak nyaman. apa? Contoh nggak nyaman tuh gimana sih maksudnya? Bercandaannya terlalu kasar? Nggak juga sih, karena akunya takut kali ya. Sekarang aku banyak takutnya. Takut terhadap hasilnya jelek, takut nggak nyambung sama lawan main, takut apa tuh? Nggak tahu ya bang, nggak nyaman aja. Aku nge-live aja ternyata aku nggak nyaman. Nge-live tuh apa sih? Jualan nge-live. Oh. Terus aku podcast kan udah lama banget nggak podcast. Terus kemarin coba podcast pertama kali lagi, itu aku panik banget. Di mana? Di Bang Pras. Oh, di Pras. Iya, Kak Pras. Di- Itu aku gitu ternyata. Oh, iya. Terus panik banget setelah selesai. Terus pas nonton ternyata kayak oke kok ternyata. Oh, kamu takut ada yang salah terus di klip-klip ya? Oh. Karena aku takut podcast sekarang. Maksudnya udah gak, dulu kan bener-bener kemana-mana ya bang. Tapi podcast. emang ada momen kamu sempat podcast dan ternyata di klip dan jadi nggak baik itu pernah? Banyak sih ya kayaknya dulu. Enggak juga ya, nggak tahu sih, it's all in my head maybe. Iya, maksudku jangan-jangan Iya. cuman kamu kepikiran aja. Kepikiran deh kayaknya. Jadi sekarang lebih berhati-hati banget kalau milih kerjaan tuh yang senyamannya aja. Kayak misal kayak sekarang podcast sama Bang Radit kan selalu udah kenal kan. Iya, udah iya. tahu juga ngomongnya pasti ngomongannya ya udah nyambung aja gitu. Oke, itu kebanyak hal juga nggak? Tadi kan soal pekerjaan, ke teman main kah? Atau tadi kan kata kamu banyak cowok deketin kah? Itu juga jadi overthinkingnya jadi kemana-mana nggak? Siapa yang mau kamu bawa dekat ke diri kamu? Apa nggak juga? Lebih jaga jarak sih kayaknya kalau Oh, sekarang. iya? Kalau dulu kayak lebih nggak hati-hati kayaknya. Semua ditemenin maksudnya? Kalau dulu lebih nggak ngebaca intention orang gitu. Ah, iya lagi, astaga, iya Makanya lagi. dulu kayak lebih happy go lucky aja kayaknya. Dan itu nggak bagus? Nggak bagus, aku ngerasa buat aku nge-draining banget buat aku. Terus dulu kayak aku kan, aku ngerasa harus bikin semua orang happy kan. Soalnya kan aku anak baik gak sih? Aku emang anak baik? Aku lucu gak sih? Aku harus bikin orang happy gak sih? Jadi kalau misalnya kerja pun, even nggak lagi on cam tuh, jadi aku nggak bisa ngebedain pas lagi kerja sama nggak kerja. Buat kamunya? Buat akunya. Sikap kamu kepada orang? Iya. Oh. Kalau sekarang udah lebih bisa kayak ternyata aku nggak se-extrovert itu kok, ternyata aku capek. Jadi kalau misalnya lagi kerja, lagi on cam ya udah aku bisa semangat. Cuma kalau lagi nggak kerja, ternyata boleh kok kalau energinya nggak selalu 200 gitu, bisa diem. Kalau dulu belum bisa, kalau sekarang udah bisa. Karena kamu takut kalau kamu energinya nggak setinggi itu disangka kamu sombong. Disangkanya disangka kayak apa. ih ternyata nggak lucu, ternyata nggak asik anaknya gitu. Apa interaksi sama fans yang paling kamu ingat sampai sekarang? Ada nggak yang cukup aneh, cukup lucu, cukup masuk core memory? Kalau sama fans mah baik-baik semua sih, cuman dari dulu sih aku kan nggak pernah nolak-nolak ya kalau diminta foto. Kanggi yang selalu narik-narikin kan. Aku pernah ingat waktu premier film. Ini pertama kali aku diteriakin orang loh. Maksudnya diteriakin sama fans gitu. Lagi premier kan rame. Terus habis itu kayak dia mau foto tuh mau apa ya? Lupa deh. Terus habis itu kayak minta foto. Terus kayak iya boleh kak. Terus sama kan rame chaos kan. Agak gak possible kan. Sama Kanggi ditarik. Udah Ca ayo kabur. Kak maaf ya. Ya sombong lu. Ca orang sombong gitu. Aku kayak kak maaf sambil jalan kan. Kak maaf. Sombong. Diteriakin sepanjang aku jalan. Demi Allah kayak astagfirullahaladzim kak. Padahal tadi udah baik ya? Iya mau kok. Maksudnya dianya udah baik ke kamu tadinya. Dianya baik. Begitu ditolak, oh sombong. Ya Allah, lumayan kaget sih itu sih. Ibu-ibu ya kayaknya tuh. Oh, dicubit enggak lah ya, dicubit Dicubit diapain. mah enggak sih kayaknya.
Pernah ya. Biasa kalau ini sih kalau lagi yang rame banget kayak ih lucu dicubit-cubit gitu. Cuma enggak sih. Fans tuh baik-baik aja sih sejauh ini. Berarti kamu nyaman ya dengan apa yang kamu punya sekarang, kehidupan apa yang kamu jalani sekarang, kamu udah happy lah ya? Lebih nyaman sih sekarang, udah lebih tahu soalnya zona nyamannya di mana gitu. Nah dari pekerjaan kamu ini, kamu syuting di Jepang lah, kamu mau stand up lah, terus kamu ikut acara komedi off air. Dari semua itu ada di TV segala macam. Paling nyaman yang mana sebenarnya? Nah bingung sebenarnya, dari dulu orang juga nanya tuh aku bingung sih, karena kayak aku tuh belum ada satu yang aku into banget kan. Kayak nge-host pun aku juga nggak berbekal apa-apa gitu loh, kayak nyoba. Makanya lagi pengen ngejalanin, coba mana yang bisa aku suka dan bisa dijalani gitu. Go with the flow aja. Kalau bisnis nggak kayak Belum artis-artis lagi. lain gitu nggak? Enggak lagi. Oh enggak ya? Enggak. Lagi investasi. Oh iya, wah keren. Soalnya bang, kalau waktu awal kerja itu kan uangnya lumayan banyak ya, maksudnya buat aku. Uang kaget tuh pasti tuh. Uang kaget kan pertama. Awal-awal tuh aku nggak ngerti, jadi semua uangnya ditumpuk di satu rekening aku, rekening personal. Oke. Terus kayak kaget ternyata Banyak. dan bingung gitu diapain. Nah kalau sekarang udah sebagian investasiin, sebagian ke emas gitu-gitu. Cuma belum terlalu tahu juga sih bagusnya kayak gimana. Cuman Keren tapi kamu hebat. ambil risk rendah aja. Gak apa-apa, yang senyaman kamu aja. Iya. Cari yang resiko rendah aja kan, bisa reksadana pasar uang, deposito, emas, yang gitu-gitu aja kan. Iya. Tapi katanya mau krisis tahun depan. Kamu gosip dari mana lagi? Katanya jangan bisnis soalnya tahun depan krisis, jadi kita harus masukin ke emas gitu. Oh ya, sekarang aja juga udah berat sih orang pada jualan. Iya. Ekonomi juga lagi turun. Tapi kan kalau krisis ada emasnya nggak bisa dijual, gimana dong? Pasti masih ada yang beli sih. Kan sekarang susah beli emas kan? Susah. Kamu masih dapat? Aku mau beli emas, kurirnya sakit terus. Itu bukan masalah susah beli emas ya. Itu masalah kurir kamu muntaber itu. Tapi udah 2 minggu sakit terus. Jadi kan aku beli Kok beli emasnya tuh digital dulu. Aku ada beli digital, tapi ada beli yang fisik juga. Oke. Nah kalau yang fisik tuh bisa dianterin sama abangnya. Aku udah pernah beli sekali. Terus habis itu, mau beli lagi nih kan. Terus dia bilang, maaf kak, kurirnya lagi sakit. Udah minggu depannya, udah masuk belum? Enggak kak, masih sakit belum. Muntaber juga deh kayaknya. Jadi nggak beli-beli gara-gara Jadi dia nggak sakit. beli-beli. Jadi kayak, iya susah kayak beli emas ya. Itu lebih susah di distribusi sih. Berarti barangnya juga susah nyarinya. Barangnya juga susah ya. Iya sih, kemarin susah dan stoknya mahal. habis terus ya. Dan udah kayak sepatu hypebeast gitu, dijualnya di atas harga biasanya sama orang-orang. Tapi bagus deh kamu ini melek kayak gitu-gituan. Nggak ada yang ngajarin tuh, tiba-tiba aja udah. Pertamanya karena Kak Anggi. Oh dia. Pertama nonton Bang Radit. Oh iya. Kan Bang Radit suruh masuk saham-saham terus kan. Enggak saham-saham juga sih. Apa sih? Instrumen aja. Iya. Instrumen kan ada banyak. Nah gitu. terus habis itu kan aku nonton gitu kan. Cuma bingung mau start from where gitu loh. Karena kayak gak ada yang ngajarin aku. Kalau papa aku kayak, mungkin karena orang tua jadi kayak beda gitu cara ininya. Bukan yang kayak ke Ya, kayak bukan langsung high risk ya, kayak saham atau apapun. atau kayak ya titip ke papa aja gitu. Nah itu kan investasi bodong. Enggak ya, apa bercanda. Terus habis itu aku nanya ke Anggi. Nah Kak Anggi ngajarin, kamu kesini aja nih Ca, kamu pilih yang ini, pilih yang syariah karena dia Islam. Aduh, astaga. Ya itu ada tombolnya tuh kalau mau cari yang syariah. Nah aku masukin 2 tuh dulu, yang itu sama yang syariah gitu. Oke. Banyak banget di situ. Jadi setiap ada uang masukin biar nggak habis. Karena dari dulu aku nggak bisa nabung. Hebat deh. Karena kebanyakan orang-orang kayak kamu tuh yang masuk entertainment dapat duit banyak, itu nggak berasa tiba-tiba kok udah nggak ada lagi uangnya. Iya. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi kamu nahan kan sekarang kan. Karena kamu udah tahu cara investasi, daripada gue foya-foyain mending ditaruh sana gitu. Jadi kalau di investasi kayak nggak punya uang gitu kan, maksudnya. Iya, karena di rekening kan jadi dikit. Oke, tapi kamu ada budget? Ada? Tiap bulan keluarin berapa, tahu tuh angkanya tuh? Enggak juga. Jadi nggak ada ininya, ada max-nya gitu. Oh, mentok di berapa? Kalau udah di atas itu udah berlebihan nih gitu. Iya, kayaknya too much deh ini. Soalnya aku lagi Wow, beli hebat. rumah. Lagi beli rumah? Udah beli rumah. Wow, ini apa KPR kah atau cash atau? Gak tahu.
Papa bantuin, tapi Oke. aku yang bayar. Tapi kamu nggak tahu itu KPR atau enggak? Maksudnya nyicil atau Harusnya KPR langsung ya? cash? Oh, dalam berapa tahun juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, emang nggak tahu. Oke, ya intinya udah beli rumah deh. Iya, Oke, berarti ada budget khususnya buat itu. iya. Wow. Pembelian idaman kamu apa? Apa sih barang satu yang kamu idam-idamin pengen beli gitu? Mobil khusus kah? Hutan. Kamu mau beli hutan? Iya. Supaya? Soalnya aku lihat ada kan hutan kita sekarang udah mulai menggundul karena Iya, betul. gajah-gajah apa yang baik. Hah? Gajah-gajah apa yang baik? Gajah family. Enggak, gajah aja. Soalnya emang gajah nggak jahat. Yang jahat tuh manusia gundulin hutannya gajah. Wow, iya betul. Nggak, itu betul. Jadi kamu mau menyumbang buat kelestarian hutan. Iya, aku pengen. Soalnya kemarin aku lihat di sosmed ada ibu-ibu dia beli tanah 30.000 hektar terus dijadiin hutan. Padahal tanahnya itu udah digersang bisa jadi hutan gitu. Oh, kamu pengen punya duit sebanyak itu Iya. sampai bisa kayak gitu. Itu mahal banget tau bang. Iya pastilah. Berapa hektar tadi? 10.000 hektar. Oh, invest nggak? Nggak perlu jadi jualan lahan sekarang tiba-tiba jadi broker lahan. Iya. Ya mudah-mudahan nanti suatu hari duit sebanyak itu biar bisa bantu orang lah ya. Amin. Oke. Lanjut nih pertanyaan lain nih. Bagaimana Echa menjaga kesehatan mental dan tetap kuat di tengah status Echa yang terkenal dan mungkin banyaknya haters ya tadi ya, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Sama kalau kayak buat orang-orang sih kayak kamu lebih tahu kamu gitu loh. Kalau aku kan dulu ke psikolog dulu kan. Terus Sampai habis ke itu, psikolog? terus habis itu stop. Nah pas tahu ternyata kayaknya aku I need help deh. Nah udah aku ke psikolog lagi. Oke. Terus disuruh journaling gimana-gimana gitu. Terus kayak ya sih kayaknya harus lebih tahu aja kamu butuhnya apa. Karena Iya. kalau setelah ke psikolog dibilangnya kayak aku tuh nggak pernah punya waktu buat diri sendiri ternyata. Dan bener. Bener. Oh, emang bantuan profesional tuh emang oke ya. Karena kadang orang mikir gue ke psikolog nggak ya karena Iya. malu, karena takut, karena ternyata ngebantu kan. Ngebantu banget karena kalau kayak aku tuh lumayan aware sama perasaan gitu loh. Aku tahu misalnya kayak ngomong sama orang aja kayak, oh aku bisa lah misalnya kayak problem solving gitu bisa. Oke. Buat diri aku sendiri juga aku tahu aku ngerasain apa. Aku tuh sedih karena gini. Tapi ternyata setelah ke psikolog kemarin dikasih tahu ternyata cuma berhenti sampai di acknowledgement doang. Oh. Tapi perasaannya nggak di solve. Makanya itu yang bikin makin gede ininya, reaksinya makin gede. Wow, berarti caranya dengan memahami lewat journaling atau Lewat journaling. secara aktif kamu berusaha resolve itu semua dengan orang-orang lain. Lewat journaling iya, ngobrol sama si psikolognya juga iya. Jadi kayak perasaannya bisa di-resolve sama kayak Tapi kamu nggak pernah berkonflik di tempat kerja kan? Nggak ada orang yang nggak enak, jadi kamu terasa tertekan, jadi kamu nggak tahu itu nggak juga kan? enggak. Kalau aku kayak kemarin tuh capek banget karena ngerasanya ternyata kayak aku actively selalu ambil peran untuk menyelesaikan masalah yang bukan masalah aku. Oh iya. Iya, di tim aku, di keluarga aku, ternyata kayak aku musingin yang bukan punya aku gitu loh. Makanya kayak Kok bisa? Karena pengen aja. enggak, ternyata kayak ya kan semua masalah kita kembali lagi ternyata dari keluarga kan. Oh, kamu ada masa lalu kamu di keluarga membuat kamu punya keinginan beresin masalah orang. Enggak juga sih nih kalau kemarin diobrolnya ternyata kayak yang bikin perasaannya jadi lonely dan kayak kok aku selalu do everything buat orang gak ngelakuin buat aku ya. Karena aku sendiri yang ambil peran itu tanpa aku sadarin. Kayak kalau di keluarga aku ngerasanya kayak oh aku jadi the glue of the family gitu. Keluarga aku baik-baik aja kok Kak. Iya, paham. Baik aja. Tapi ternyata kayak perasaannya soalnya kayak jadi adik kecil, maksudnya anak bungsu gitu. Anak bungsu tapi ternyata harus dengerin curhatan kakak, dengerin curhatan mama, dengerin curhatan papa gitu. Jadi itu yang jadi kayak oh ternyata aku harus bisa gitu. Bener. Padahal kan kalau dengerin doang juga cukup, tapi kamu maunya nyelesain. Terus karena aku udah ambil peran itu dan mereka lihat aku bisa, jadi tanpa disadari mereka rely ke aku dan aku harus kuat gitu loh, harus aku bisa kok gitu. Wow, this is some complex stuff going on ya. Nah, terus peran Gila itu loh. aku ambil ke dunia kerja, makanya kan aku kuat kok sendiri, aku bisa sendiri gitu.
Tapi bagus deh kamu mengurai persoalan-persoalan kamu ini. Itu akan ngebuat kamu lebih sehat juga sih secara mental sih. Iya. Kebayang sih kalau kamu nggak bisa ngurai, kamu tahu-tahu stres aja, depresi kan. Nggak tahu kan alasannya kenapa. Iya. Makanya perlu yang harus seek professional sih kalau emang ngerasa butuh tuh. Oh, berarti kamu kalau day off ideal kamu ngapain sih? Kamu lagi nggak ada apa-apa nih, nggak ada syuting, nggak ada apa? Cara terbaik kamu untuk membuat semuanya itu jadi tenang dan enak lagi ngapain sih? Nggak tahu lagi, belum tahu kalau Oh itu. iya? Jarang day off emang atau? Jarang sih. Karena aku nggak suka sendirian juga. I Nggak suka see. sendirian tapi nggak harus ngapa-ngapain. Yang penting ada orang aja. Oh, sekarang peran itu sama ini manajer kamu. Dia Manajer yang aku. selalu ada aja. Manajer aku, asisten aku, sama tim aku sih biasanya. Sama kayak sekarang ada group of friends yang tahu nih kayak ya udah buat. Soalnya temen menurut aku jarang nongkrong bang. Sama. Tapi sekarang udah tahu kayak kalau mau main ada nih temennya, teman main. So aku juga jarang cerita kalau ke teman. Kalau aku cerita ke orang, aku tuh jarang cerita masalah aku ke orang. Kalau lagi bermasalah itu aku jarang kayak aku stres banget, itu jarang. Aku cerita ke orang kalau bentuknya udah summary. Kemarin aku gini nih, tapi udah nggak apa-apa kok. Oh, dan gak nangis-nangis. Nggak sih harusnya. I see. Wah, seru ya. Tapi senang deh kamu terlihat lebih ceria, terlihat lebih artikulatif, iya. Iya. Kayak lebih mature juga. Iya, begitu gini udah balik lagi ke. Apa next buat kamu nih terakhir nih? Kamu apa yang bisa di-share ke kita semua? Apa ya aku? Film tadi? Film aku kayaknya yang mau keluar tuh yang Sakanimo dulu. Kalau yang di Jepang kemarin masih proses syuting lagi. Oke. Mau keluar lagu bang. Oh iya, kamu juga nyanyi kan? Yang sama Juicy Lucy kan aku lihat tuh yang di YouTube. Iya. Habis Tapi itu itu mau bukan keluar? lagu aku. Yang kemarin aku udah punya 2 lagu. Oke. Yang ini lagu ketiga. Apa mau keluarin apa judulnya? Judulnya Buku Karangan. Buku karangan. Yang nulis kamu kah atau kamu Bukan. nyanyi? Aku nyanyi doang. Kamu nyanyi. Itu udah bisa kita dengar kapan kira-kira? Bulan ini. Ini bulan apa? Bulan Desember. Bulan ini. Bulan ini. Berarti bisa dengar di bulan Desember dan di Januari Echa akan open mic. Aku selesai dulu deh baca buku. Aku tunggu WA-nya ya nanti ya. Iya. Kabarin aja. Oke, makasih Echa. Makasih Bang Thank you semuanya. Radit.